Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ada rongga hidung atau rongga sinus gitu ya. Dan biasanya penyakit sinusitis ini mirip atau sama ya dengan penyakit pilek atau flu itu. Cuma bedanya penyakit sinusitis yaitu adalah penyakit pilek yang tidak kunjung sembuh gitu ya. Sembuh sebentar 1-2 minggu kemudian kambuh lagi gitu, dan mungkin bisa bertahun-tahun itu ya sembuhnya. Dan berdasarkan referensi atau informasi yang saya baca, ternyata penyakit sinusitis ini cukup banyak diderita oleh masyarakat kita yang ada di Indonesia itu. Dan lucunya juga ternyata penderita sinusitis ini banyak yang tidak tahu kalau dirinya itu menderita penyakit sinusitis ya. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini menderita penyakit pilek tapi tidak kunjung sembuh, atau mungkin sembuh tapi kok terus kambuh lagi, ya mungkin bisa diwaspadai bahwa itu adalah penyakit sinusitis itu. Semenjak saya menderita penyakit sinusitis dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh itu, ya saya menghindari minuman-minuman atau segala sesuatu yang dapat memperparah keadaan sinusitis. 4 minuman pantangan untuk penderita sinusitis yang harus kita hindari. Yang pertama adalah minuman berkafein ya, entah itu kopi ataupun teh gitu ya. Minumlah minuman yang nyaman untuk kesehatan ya, bagus untuk kesehatan gitu ya. Nah, semenjak saya menderita penyakit sinusitis, saya tidak pernah lagi minum atau mengurangi minum minuman kopi ataupun teh gitu ya. Saya lebih banyak minum minuman air putih hangat ya. Ini air putih ya, saya lebih banyak minum air putih hangat gitu ya. Nah, kemudian pantangan yang kedua yaitu minuman dingin ya. Seperti video yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa 3 pantangan untuk penderita sinusitis, yaitu salah satunya adalah minuman dingin ya. Ya, oleh karena itu teman-teman semua yang saat ini menderita penyakit sinusitis, hindarilah minuman dingin ya. Ya, karena dengan minuman dingin yang kita minum dapat menyebabkan nyeri di tulang pipi ataupun tulang kepala ya, dan lama-kelamaan akan menyebabkan penebalan lendir ya, sehingga tidak heran apabila penderita sinusitis itu sering diiringi dengan sakit kepala itu ya. Nah, oleh karena itu hindarilah minuman dingin ataupun makanan dingin. Segala sesuatu yang dingin-dingin harus kita hindari gitu ya. Karena memang kita itu alergi ya, alergi dengan sesuatu yang dingin itu. Oke. Kemudian pantangan yang ketiga yaitu adalah minuman susu atau produk olahan susu gitu. Ya, susu itu sangat bagus ya, terutama untuk kita yang mungkin saat sehat lah, karena ada istilah juga 4 sehat 5 sempurna, dan 5 sempurnanya itu susu ya. Nah, cuma untuk kita atau bagi kita yang saat ini menderita penyakit sinusitis ya, kita hindarilah susu gitu ya. Saya juga saat ini sudah tidak mengkonsumsi lagi susu gitu ya, baik itu minuman susu ataupun ya sejenisnya lah dan lain-lain gitu ya. Ya, karena memang berdasarkan informasi yang saya baca, bahwa dengan mengkonsumsi susu itu akan memperbanyak produksi lendir yang ada di hidung kita itu ya. Nah, oleh karena itu apabila lendir kita semakin banyak dan kita menderita penyakit sinusitis, ya akan malah memperparah keadaan sinus kita itu ya. Ya, oleh karena itu ya hindari dululah minum-minuman susu gitu ya. Ya, karena akan malah memperparah keadaan penyakit sinusitis kita itu ya. Kemudian pantangan yang keempat yaitu adalah minuman beralkohol dan minuman soda itu ya. Nah, selain minuman berkafein, ya ternyata minuman beralkohol pun juga menyebabkan dehidrasi gitu ya. Nah, ketika kita sedang pilek ataupun flu gitu ya, nah ketika kita sedang dehidrasi itu akan memperparah keadaan sinusitis kita itu ya. Karena dengan dehidrasi berarti kan kita tidak tubuh tidak kehilangan cairan gitu ya. Padahal ketika kita sedang flu, demam ataupun pilek, kita membutuhkan banyak cairan tubuh untuk memperlancar lendir kita ini, agar lendir dahak atau lendir yang ada di hidung kita itu bisa mengalir dengan bebas ya.
Nah, oleh karena itu ya hindarilah minum-minuman tersebut, yaitu minuman bersoda ataupun alkohol gitu ya. Saya pun tidak lagi mengonsumsi minuman bersoda atau beralkohol ya, ketika saya tahu informasi bahwa minuman beralkohol atau bersoda itu tidak bagus untuk kesehatan kita, terutama untuk penderita sinusitis gitu ya. Ya oleh karena itu harus kita hindari gitu ya. Karena memang bagaimanapun ya kesehatan kita itu lebih utama, kesehatan kita itu lebih penting ya. Kesembuhan kita dari penyakit sinusitis itu lebih penting ya daripada segalanya gitu ya. Kemudian tambahan yang terakhir yaitu adalah olahraga ya. Olahraga rutin setiap hari ya. Ya, olahraga setiap hari ya. Baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya. Saya pun melakukan olahraga setiap hari ya, selama 10 menit setiap hari gitu ya. Ya tidak bisa ditawar ya, kita demi kesehatan kita harus melakukan rutin olahraga ya. Dan olahraga yang paling bagus yaitu adalah jogging ya. Ya jogging lah, jogging, karena dengan jogging itu kita bisa memperlancar aliran pernafasan kita bisa membuang dahak-dahak kita atau lendir-lendir yang ada di rongga hidung kita gitu ya, membersihkan saluran pernafasan kita gitu ya. Nah, kemudian juga usahakan mandi dengan air hangat itu, hindari air dingin, hindari mandi dengan air dingin ya, mandilah dengan air hangat itu ya. Kemudian jangan mandi di malam hari atau dihindari hal-hal yang berbau dingin gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di beberapa video saya, bahwa salah satu penyebab sinusitis yang jarang orang ketahui yaitu adalah gigi geraham atas yang berlubang ya. Jadi setelah saya melakukan irigasi nasal, kemudian alhamdulillah sembuh ya, ternyata saya mengecek gigi geraham atas saya itu berlubang ya, dan kemudian lubang dari gigi geraham atas kiri saya ini semakin hari itu semakin parah ya. Jadi ketika saya selesai makan itu pasti sisa makanan itu tertinggal di dalam gigi tersebut ya. Kemudian saya kumur-kumur ya, membuang sisa-sisa makanan tersebut ya. Akan tetapi semakin lama itu semakin parah ya. Jadi selesai habis saya makan itu pasti gigi saya yang geraham atas ini pasti berdarah gitu ya. Jadi setiap kali selesai makan itu pasti berdarah ya. Nah oleh karena itu saya berinisiatif untuk melakukan cabut gigi ya. Nah kemudian kemarin ketika saya pulang ke Semarang, saya melakukan cabut gigi di salah satu klinik ya, klinik gigi yang cukup terkenal gitu ya. Mungkin bagi teman-teman semua yang tinggal di Semarang, khususnya di daerah Ngalian atau Jerakah ya, mungkin tahulah ya nama klinik tersebut ya. Ketika dokter melihat gigi saya itu memang sudah harus dicabut ya, karena sudah rapuh, sudah menghitam gitu ya. Sudah rapuh dan menghitam ya. Jadi memang harus dicabut ya, karena kalau tidak dicabut itu akan parah ya. Karena sisa makanan tertinggal, kemudian di dalam gigi yang berlubang itu gusinya itu sudah tumbuh ya. Jadi pasti ketika saya makan itu akan tertusuk oleh makanan, kemudian pasti akan berdarah gitu. Jadi ketika saya makan, kemudian makanan itu pasti akan menusuk gusi tersebut dan kemudian pasti akan membuat gigi saya itu berdarah. Saya memutuskan untuk melakukan cabut gigi geraham atas saya, karena sungguh-sungguh sangat mengganggu ya. Nah kemudian ketika dilakukan pencabutan itu ya terasa ya cukup sakit lah ya. Ya mungkin teman-teman tahulah ya, orang yang sudah pernah melakukan cabut gigi ya gimana rasanya gitu ya. Jadi awal-awal itu gigi kita itu dilakukan pembiusan gitu ya, sekeliling gigi atau digusi sekeliling gigi gitu ya. Kemudian dilakukan pembiusan, kemudian didiamkan dulu, kemudian sampai gusi saya ini benar-benar terasa itu seperti menebal gitu ya. Nah setelah itu baru dilakukan pencabutan gigi ya. Pencabutan gigi, kemudian gigi ini tuh dicabut dan seketika dicabut itu ya isi mulut itu darah semua lah. Pokoknya ketika kita meludah itu isinya darah itu. Ya cukup lama lah prosesnya, karena memang harus mencabut sampai benar-benar di akarnya ya. Nah selesai cabut gigi itu ya pokoknya ada yang aneh lah dengan gigi saya ini ya. Ya rasanya itu pasti kan berbeda ya. Ketika gigi kita itu hilang itu rasanya itu berbeda ya. Jadi ya setelah gigi itu dicabut itu kan dokter tuh menganjurkan untuk minum minuman dingin ya, minuman dingin atau air es lah, agar pendarahan yang ada di gigi itu cepat berhentilah pendarahannya itu sih ya. Jadi ya selesai dicabut itu kita disuruh berkumur-kumur ya, kumur-kumur hanya untuk membuang darahnya saja, tapi kita tidak dianjurkan untuk selalu berkumur-kumur ya, karena mulut itu tuh isinya itu darah semua ya. Jadi ya
Ya seperti itulah ya, mungkin teman-teman sudah yang sudah mencabut gigi ya tahu lah gitu ya, rasanya itu sakit ya. Jadi kemudian saya dikasih perban yang bentuknya digulung-gulung itu untuk dikunyah ya. Jadi untuk dikunyah, untuk disisipkan di dalam gigi saya yang sudah dicabut tersebut atau di gusi tersebut ya, agar untuk menghentikan pendarahan ya, karena darah itu pasti mengalir terus itu ya. Ya kemudian selesai itu, kemudian saya pun dikasih obat kumur ya, mirip dengan Listerin ya, yang kecil itu 30 ml itu ya, untuk berkumur-kumur ya. Nah kemudian juga diberi obat nyeri ya. Jadi obat nyeri itu hanya untuk ketika gigi kita itu terasa sakit ya, tapi kalau misalkan tidak terasa sakit ya tidak perlu kita minum itu sih. Nah kemudian kurang lebih ya kemarin biaya untuk melakukan cabut gigi itu adalah 360.000. Oke, 360.000 itu untuk pencabutan gigi ya, belum termasuk obatnya. Tapi untuk obatnya itu cukup murah ya, tidak sampai 50.000 lah, kita sudah dapat obat penahan nyeri dan kemudian obat kumurnya itu sih ya. Jadi setelah selesai cabut gigi itu, wah rasanya itu ya seperti orang sakit gigi lah gitu ya. Jadi rasanya sakit ya, ketika kita diajak ngomong itu ya, juga rasanya itu ingin marah-marah lah, intinya seperti itulah ya, karena ya benar-benar sakit gitu kan, karena gusi kita itu benar kayak berlubang ya, kita di lubang itu ya. Seperti itulah. Nah kemudian selesai dari cabut gigi itu saya cukup menyesal gitu ya. Kenapa? Karena dari dulu saya tidak merawat gigi saya itu dengan baik ya, karena saya harus kehilangan gigi geraham atas saya itu ya. Gigi adalah salah satu bagian yang terpenting dalam diri kita gitu ya, karena kita itu makan itu ya menggunakan gigi gitu ya. Ya gigi geraham saya sudah hilang ya, jadi saya itu makan hanya menggunakan gigi geraham yang kanan saja. Oke ya, oleh karena itu ya bagi teman-teman semua ya merawat kesehatan gigi itu ya sangat penting gitu ya. Dengan sakit gigi geraham atas itu bisa menyebabkan kita sinusitis. Oke ya, rutinkanlah untuk merawat gigi ya, gosok gigi minimal 2 kali sehari ya. Malam sebelum tidur itu kita harus pastikan kita itu wajiblah untuk gosok gigi gitu ya. Ya jangan sampai itu seperti saya cukup menyesal ya, kehilangan gigi geraham atas saya itu ya, sangat menyesal kenapa tidak dari dulu saya merawat gigi dengan baik ya. Jadi kan saya tidak harus kehilangan gigi geraham atas saya. Oke, mungkin itu saja pengalaman saya cabut gigi kemarin ya di salah satu klinik gigi terkenal yang ada di Semarang ya. Oke, ya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran lah ya. Selalu jaga kesehatan ya. Sehat itu penting, sehat itu segalanya. Oke. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.